Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prayogo Pangestu. Saya dari mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Winsaizo Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan UMKM yang ada di bumi Panginoman ataupun di Kabupaten Banyumas. Jadi teman-teman, beberapa waktu lalu saya sudah melakukan observasi ke beberapa UMKM yang ada di bumi Panginoman untuk mendapatkan beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan UMKM yang ada di bumi Panginoman tersebut. Setelah saya observasi, saya mendapatkan beberapa data terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dari UMKM tersebut. Kemudian untuk faktor-faktornya akan saya jelaskan pada video kali ini. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan faktor-faktor yang sudah saya dapatkan terkait dengan perkembangan UMKM yang ada di bumi Panginoman. Jadi untuk faktor yang pertama itu adalah terkait dengan inovasi produk. Jadi beberapa UMKM yang saya observasi melakukan berbagai inovasi untuk produk mereka. Hal itu dilakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan dari konsumen yang berbeda-beda selera. Dikarenakan banyak dari konsumen sekarang itu yang mudah bosan dengan hanya satu produk saja, sehingga dari UMKM pun harus bisa berinovasi untuk bisa menambah variasi dari produk yang sudah dibuat, sehingga dari konsumen pun tidak mudah bosan dengan produk yang telah ada. Jadi dengan hal tersebut tentunya konsumen akan lebih senang dengan beberapa inovasi yang sudah dilakukan oleh UMKM, sehingga mereka mempunyai beberapa pilihan untuk bisa membeli produk dari mereka. Seperti itu. Kemudian untuk faktor kedua yang bisa saya dapat adalah terkait dengan digitalisasi marketing. Banyak dari UMKM yang saya observasi sudah melakukan beberapa digitalisasi. Salah satunya adalah digitalisasi marketing. Hal itu dilakukan untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada. Seperti yang kita tahu, zaman sekarang adalah zaman di mana eranya digital, di mana orang-orang lebih mobilitasnya itu lebih ke arah digitalisasi, sehingga kita pun sebagai pelaku usaha mau tidak mau harus mengikuti dari konsumen tersebut yang lebih banyak bermain di media digital, sehingga hal tersebut merupakan potensi yang sangat besar. Dengan kehadiran media digital tentunya orang-orang yang mungkin jaraknya jauh dari kita akan bisa terjangkau dengan mudah dan efektif dengan adanya digitalisasi marketing tersebut. Nah, kemudian namun dari beberapa UMKM masih banyak juga yang belum mengetahui tentang digitalisasi marketing tersebut. Harapannya dari dinas-dinas terkait maupun stakeholder terkait yang berhubungan dengan UMKM bisa melakukan pendampingan dan juga pelatihan kepada para UMKM terkait dengan digitalisasi marketing tersebut, karena itu akan sangat penting untuk bisa meningkatkan atau mengembangkan dari kemampuan para UMKM untuk memasarkan produknya, agar produk-produknya itu bisa terkenal oleh masyarakat luas, sehingga jangkauannya pun tidak hanya lingkup sekitar saja, seperti itu. Kemudian faktor yang ketiga adalah terkait dengan modal. Tentunya teman-teman sudah tahu modal merupakan satu dari beberapa faktor yang tentunya menjadi faktor kunci terkait dengan perkembangan dari para pelaku UMKM. Hal ini pun sama, apa yang saya observasi di lapangan, ternyata modal menjadi salah satu faktor penting untuk mengembangkan UMKM.
karena dengan adanya modal yang lebih banyak tentunya akan banyak hal yang bisa dilakukan untuk bisa mengembangkan dari UMKM tersebut, sehingga dari UMKM akan lebih mudah melakukan hal yang mungkin bisa dilakukan seperti itu. Dengan mungkin keterbatasan modal tentunya akan lebih sedikit hal yang bisa dilakukan oleh para pelaku UMKM, sehingga itu akan mempersulit untuk bisa berkembang. Sebenarnya banyak UMKM juga yang tidak mempermasalahkan modal sebagai faktor untuk bisa mengembangkan usahanya. Namun tidak bisa dibohongi, banyak sekali dari UMKM yang mengeluhkan terkait dengan modal, sehingga mungkin dari stakeholder terkait untuk bisa mempermudah terkait dengan aliran modal yang mungkin bisa membantu para pelaku UMKM untuk bisa mengembangkan usahanya seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir, faktor yang bisa saya identifikasi adalah terkait dengan kepercayaan konsumen. Banyak dari pelaku UMKM yang kemarin saya observasi itu banyak yang mengutamakan pada kualitas produknya, sehingga dari para konsumen itu percaya terhadap produk yang mereka tawarkan. Salah satunya adalah kemarin yang saya wawancara adalah terkait dengan produk makanan. Salah satu produk makanan yang saya wawancara itu mempertahankan cita rasa ataupun bumbu-bumbu yang sudah turun-temurun digunakan dalam usaha tersebut, sehingga orang-orang pun menjadi percaya ataupun kenal terhadap cita rasa yang telah dibangun, sehingga kepercayaan konsumen pun akan timbul. Dan dari kepercayaan tersebut tentunya konsumen akan dengan mudah membeli produk kita dan tidak mudah untuk beralih kepada produk lain, sehingga itu akan menguntungkan dari para pelaku UMKM ketika sudah mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Tentu memang banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah dengan peningkatan kualitas dari produk kita sendiri. Karena sekarang konsumen sudah mulai cerdas terkait dengan pemilihan produk-produk yang akan mereka gunakan sehari-hari, sehingga kita dari para pelaku UMKM harus pintar untuk bisa meyakinkan para konsumen untuk percaya terhadap produk yang kita tawarkan seperti itu. Mungkin itu beberapa faktor yang dapat saya sampaikan dari observasi yang saya sudah lakukan. Semoga bisa menambah wawasan bagi teman-teman semua yang menonton di video ini. Mungkin teman-teman bisa melakukan juga observasi yang lain untuk bisa mendapatkan faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi perkembangan UMKM, tidak hanya di Pegunungan, mungkin bisa di daerah-daerah lain. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.